Cuman hari ini saya cari topik dari sahabat kita. Ada pertanyaan insyaAllah tentang hukum sesuatu teman-teman, atau tentang yang kita pernah membahas. InsyaAllah hari ini teman-teman, insyaAllah kita bisa apa? Kita bisa insyaAllah membahas. Oke? Muna wa alaikumussalam. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam sister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, barakallahu fikum. Sehat-sehat teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman, Ustaz, tentang warisan. Warisan ya kakak, semuanya jelas. Bagi warisan, bagi wallahi hak anak-anak, hak suami, hak istri teman-teman. Jangan ambil duit bukan haknya kamu. Begitu aja teman-teman. Cuman orang yang mau ambil aja, yang mencari dunia saja, yang mencari manfaat untuk dirinya, tidak misalnya teman-teman memberikan hak orang lain, dia pasti teman-teman ahlu jahannam. Auzubillah min jahannam. Waalaikumsalam Hubaib. Tapi ada dalam keluarga yang jahat. Itu biasa ya kakak. Kebanyakan keluarga, atau enggak mau bilang kebanyakan, aku mau bilang ada banyak banget keluarga yang dalamnya, yani subhanallah, mereka ambil hak saudara, hak orang lain. Ya سمعت بعد شيء ولا شيء، يا سمعت بعد شيء ولا شيء، الله يسعدك يا اختي، بعد شيء ولا شيء خلاص. mereka ambil hak orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman berfirman di Al-Quran Al-Karim banyak ayat bahwa orang muslim harus wallahi membagi haknya, hak maksud saya hak anaknya. Kalau muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa lidzakari mithlu hadzul unthayain, yani untuk warisan, masalah warisan teman-teman, untuk laki-laki harus double hak perempuan. Yani misalnya seorang ayah sebelum dia meninggal, dia tulis wasiyah. Dalam wasiyah itu katanya misalnya ada tanah, misalnya tanah itu teman-teman misalnya 600 meter. Aku di sini kasih contoh saja, 600 meter. Kalau dia punya 2 anak misalnya teman-teman, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Untuk laki-laki atau untuk perempuan teman-teman, dia ambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak dia. Barakallahu fikum ya. Dia ambil dari 600 teman-teman berapa? Kayaknya teman-teman 200 meter kan? Dari 600 meter harusnya 200 meter. Tapi untuk laki-laki 400 meter. Itu hak. Tidak artinya teman-teman yani kita wallahi atau Islam tidak menjaga perempuan, tidak fokus dengan perempuan, tidak memberikan perempuan haknya. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah. Hikmah yang pertama, perempuan itu bisa nikah, nanti ada yang nafkahi. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala karena memberikan perasaan lebih tinggi dalam diri perempuan. Kalian tahu perasaan lebih tinggi dalam diri perempuan? Yani misalnya perempuan di jalan, jalan kaki, ada orang kasihan sebelah jalan teman-teman, di pinggir jalan, ada orang kasihan nangis misalnya. Perempuan bilang, aduh dia nangis, ya udah ambil 200 meter yang aku punya. Tapi untuk laki-laki misalnya, dia mulai berpikir biar manfaatin umat Islam, misalnya manfaatin umat Islam, bilang misalnya, oh mungkin aku bisa bangun atau bikin bisnis, bangun rumah. Dia mikirin masa depan. Tapi perempuan apa aja di tangannya dibuang di saatnya. Begitu teman-teman. Bukan semua perempuan ya, cuma yani banyak. Atau biar lebih jujur, kebanyakan. Begitu. Oke. Ini hikmah juga teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas. Apa itu yang mayoritas? Indonesia sama waktu naluri sah
Sah ya. Oke. Bagus kalau sah. Faham. Jadi jangan tanya kenapa Islam membagi warisan diberikan setelah orang tua atau salah satu orang dari tuannya meninggal. Iya, aku bilang ya Ibu Muhammad, barakallahu fikum. Tapi wasiat itu ditulis, misalnya kalau ada wasiat ditulis teman-teman sebelum orang meninggal. Tapi kalau dia sudah meninggal tapi belum ada wasiat, khalas tanpa wasiat, langsung anak-anaknya dikasih. Tapi dia tidak punya anak, cucunya ada enggak? Bukan cucu ya, astagfirullah. Ada istri enggak? Begitu. Tapi kalau enggak ada teman-teman, dia ada kakak, adik, ada saudara maksud saya, ada ibu, ada ayah, seperti ini. Wasiat itu bukan untuk ahli waris, untuk diri saya. Ibu Muhammad, barakallahu fikum. Wasiat itu dari orangnya, itu di bahasa Indonesia wasiat artinya seperti nasihat atau enggak tahu apa. Wasiat teman-teman dari orang yang sebelum meninggal, misalnya tulis wasiat. Wasiat itu teman-teman diberikan kepada walinya, misalnya anak-anaknya atau istrinya setelah dia meninggal, setelah orangnya itu meninggal. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim tentang taat orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Kami memberikan wasiat sebagai apa? Sebagai nasihat. Tapi wasiat yang orang yang meninggal, misalnya dia memberikan wasiat itu teman-teman, aku nggak tahu siapa yang telepon saya. Wasiat itu teman-teman dari orang yang sudah meninggal, itu untuk atau bagi anak-anaknya, dibagi kepada anak-anaknya atau istrinya kalau masih ada. Oke. Siapa yang ambil hak orangnya teman-teman, hak anak, hak saudara, hak istri, hak ayah, hak ibu, itu pasti wal'iyadzubillah teman-teman, ahlu jahannam. Walaupun dia salat ya ustaz, walaupun dia salat, walaupun dia puasa ya ustaz, walaupun dia puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajar Rasulullah akhlak sebelum mengajar ibadah. Sebelum ibadah menjadi fard atau faridah atau wajib, Allah bilang haramkan apa? Khamar. Haramkan apa teman-teman? Makanan yang tidak halal, yang sekarang tidak halal, seperti maisir disebutkan di Al-Quran Al-Karim. Allah haramkan misalnya teman-teman beberapa akhlak orang kafir yang saat mereka masuk Islam mereka masih membawa akhlak seperti itu, atau yang beberapa dari akhlak itu Allah Subhanahu wa taala batalkan sebelum perjalanan Al-Isra. Kenapa? Karena perjalanan Al-Isra teman-teman, dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan apa? Salat. Saat Rasulullah dalam Isra teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah, atau Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah kepada umat Islam harus ada 50 salat wajib. Andali wa alaikumussalam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saatnya 50 salat berhari. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya rahmat. Allah punya rahmat, cuma Allah punya hikmah. Kenapa? Hikmahnya dari Allah apa teman-teman? Hikmahnya Allah ingin seorang dari para nabi, yani seorang nabi lain teman-teman, dia punya pengalaman sama kaumnya, bisa apa? Bisa wallahi mengajar Rasulullah atau memberikan pengalaman itu kepada Rasulullah, dan itu benar-benar terjadi. Mungkin di sini ada yang tidak faham, harus sekarang faham. Saat ada perjalanan Isra, kakak rahimku waalaikumsalam, saat ada perjalanan Isra teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 salat fard.
Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad, bilang, wahai Nabi Muhammad, ngapain kamu Nabi Muhammad? Ini 50 salat, jangan, itu berat untuk umat kamu. Harus bagaimana wahai Nabi Musa? Nabi Musa bilang, ini pengalaman saya sama kaum Yahudi, kurang dari itu mereka tidak ikut kaum Yahudi. Dan mereka bilang itu berat. Mereka bilang bahwa tentang ibadah yang Allah suruh mereka melakukan atau amalkan, mereka bilang itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala izinkan Rasulullah balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala dan meminta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mungkin ini berat kepada umat saya. Dikurangi 45, dikurangin 40, dikurangin 35 sampai jadi 5. Linda Muhammad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimku, terima kasih kakak, barakallahu fikum. Oke teman-teman, apa di sini yang terjadi? Apa yang terjadi di sini teman-teman? Ilmu yang pertama kali dicabut adalah ilmu faridah, mewaris. Dari 50 jadi 5, Masya Allah. Iya, itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita teman-teman. Saya pernah bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 100 rahmat. Oke? 100 rahmat teman-teman, 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala simpan untuk hari kiamat. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita atas amalan buruk kita, atas dosa kita pada hari kiamat saat Allah menghisab kita. Tapi satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di sini di dunia untuk semua makhluk. Bukan hanya manusia saja, bukan hanya orang muslim saja. Antara manusia, antara haiwan-haiwan teman-teman, antara burung-burung juga, antara makhluk yang ada di laut, antara makhluk yang ada di mana-mana. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman. Hayyakallah ya habibi, Syekh Barak Aslam. لو سيتكلم ما شاء الله عليك سيتكلم اندونيسيا يا حبيبي. هلا والله، عاش من شافك وسمع صوتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yang baru bergabung teman-teman. Oke teman-teman, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada orang-orang saat manusia atau saat Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atau memberikan faridah, fard, wajib seperti ibadah, salat, amalan yang fard kepada Rasulullah dan umatnya. Bukan sekalian saja diberikan kepada Rasulullah atau atau Rasulullah belajar semua sekalian, tidak. Belan-belan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amalan yang terbaik, amalan yang baik kepada Rasulullah, atau mengajar Rasulullah amalan yang baik, amalan yang saleh, faridah, sesuatu wajib atau amalan wajib teman-teman. Itu belan-belan. Itu untuk apa ya? Merahmati manusia. Merahmati manusia teman-teman. Merahmati orang-orang muslim. Oke? Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, faham. Alhamdulillah kalau faham. Alhamdulillah Rabbil Alamin kalau faham. Aku di sini tidak tahu, ada beberapa orang Palestina teman-teman ini naik, cuman saya tidak bisa naikin mereka. Masalahnya teman-teman dengan apa namanya? Mungkin bisa di akhir live, semoga bisa. Masalahnya dengan warning yang dari TikTok.
Kayaknya karena warning kayaknya. Waalaikumsalam ya Sarah, barakallahu fikum. Faham kan? Oke, alhamdulillah kalau faham. Hari ini kita membahas apa ya hari ini? Membahas insyaallah faham. Amin ya rabbal alamin. Minimal ada yang faham teman-teman. Ada yang bilang dari sahabat kita ngaji sedikit. Wallahi teman-teman, suaraku udah habis, tapi aku mencoba mengaji insyaallah sebentar lagi. Kenapa bisa cakap Indonesia? Enggak tahu, qadarullah. Aku suatu hari teman-teman, aku tidur, ngantuk banget. Bangun pagi, tiba-tiba teman-teman bisa bahasa Indonesia. Padahal semalamnya aku tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bahasa Indonesia, live-nya setiap hari kah? Bukan ya Muna. Live-nya setiap 2 hari mungkin sekali. Mungkin kadang-kadang setiap 3 hari sekali. Yani misalnya hari ini kita buka live, insyaAllah kita berusaha malam minggu kita live. Biar mengganggu sahabat kita. Tidak kemana-mana ya. Maaf Ustaz, saya kok gak bisa pesan lewat TikTok Ustaz ya. Gak apa-apa ya kakak rahimku, terima kasih. Mungkin akun jualan dan live tausiahnya dibedakan. Iya, aku mau bedakan teman-teman insyaallah. Mungkin selain ini teman-teman, mungkin kita bisa buka live di akun kedua. Di mana ya? Mungkin di akun TikTok yang kedua teman-teman, kita buka live. Malam minggu ada yang datang. Siapa yang datang? Hantu kamu ya ukhti datang. Seperti Satforina katanya tadi dia mau cek khuddam. Nanti kakak sendiri yang cek khuddam untuk semua di sini. Oh, bantisan. TikTok enggak mau dicampur. Ya pasti. TikTok ya teman-teman tidak suka tausiah. Kenapa? Bukan karena tausiah teman-teman tidak boleh di sini. Boleh. Cuman jenis tausiah kita teman-teman di sini itu yang beda di mata TikTok. Oke, biar sahabat kita tahu. Tadi ada yang tanya teman-teman, tapi aku nggak fokus dengan bertanya dia. Katanya kapan Ustaz mau bikin herbal itu yang untuk kurangin lemak badan. Saya cancel teman-teman, saya tak nak, nggak mau bikin. Oke, mengaji saja. Nggak jadi Ustaz. Bukan masalah nggak jadi sama sekali. Insyaallah boleh ya teman-teman. Insyaallah bisa jadi insyaallah. Cuman yani butuh bahan-bahan teman-teman, dan aku beberapa hari ini fokus dengan minyak rambut saja teman-teman dulu. Kenapa? Karena insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala izinkan teman-teman untuk produk kita yang kedua yang untuk lemak, itu insyaallah saya berusaha bikin itu teman-teman 20 mili. Bukan 30 mili, enggak, mungkin 20, mungkin 15 mili. Kenapa? Bahan-bahannya teman-teman itu ada bahan-bahan yang aku harus membawa dari tempat-tempat jauh. Itu butuh waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak bahan-bahannya teman-teman. Kenapa? Karena untuk liver bagus, untuk jantung insyaallah bagus, untuk perut bagus, untuk utut bagus, untuk darah bagus. Orang yang misalnya wallahi teman-teman yang terganggu karena perutnya sakit, dia nggak bisa keluarin, yang nggak bisa buang besar, insyaallah ini bagus.
Dan untuk lemak yang punya lemak lebih teman-teman bagus. Tidak artinya wallahi kurangin berat badan orang. Misalnya bukan teman-teman, itu cuma menghancurkan apa? Lemak di badannya, belam-belam. Gitu. Bahannya mendaki gunung lewati lembah lautan. Oke ya Anda, siap. Nanti aku terbang ke sana ya. Terima kasih. Sehat-sehat teman-teman. Andalia Jamila, itu nama kamu Andalia Jamila. Bisa aja. Andalia Jamila, bisa aja. Kopiahnya bisa dibeli, bisa dijual. enggak mahal, cuman 50 juta aja ya Alwi. Karena ini dari Palestina langsung, bukan dibikin di Indonesia terus dibilang ini kopi Palestina. Enggak, ini dari Palestina. Recommended Kak Ros. Iya. Kamu sama Kak Ros juga Jamila, Masya Allah. Kakak ini gak bisa tidur malam karena kalian Jamila, Masya Allah. Maaf Ustaz, saya mau turun dulu. Silakan ya Kakak, barakallahu fikum ya Rabb. Zabrina Fashion, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau lanjut teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman enggak? Ada pertanyaan lagi enggak? Kena lagi Pak Gens. Wallahi untuk semua sahabat kita lagi dan lagi ceritain kisah Nabi aja Ustaz. Tak ada Ustaz, lost idea. Oh gitu, macam tu. Ya ke? Ya Allah ya Rabbi amboy. Sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Sebentar saja. Cuma 3 menit saja cerita Nabi-Nabi. Ustaz, aku mau bertanya. Silakan ya tanya. Aku mau yang ada di sini teman-teman yang tanya, karena aku ingin bukan aku. Saya teman-teman ini insyaallah yang membahas apa yang kalian ingin tahu. Waalaikumsalam. Bahasa Islam yang kafah aja Ustaz. Itu seperti apa? Kafah. Maksudnya kafah? حبيبي تامر بس التيك توك ما بقدر اطلع اي حد. عندي تحذير وعندي وارنينج في اللايف. ما هو راضي يقبل اي حد. هذه سنة ثانية يا استاذ جواب ثاني ابا يا اختي ما فيها والله كن قال لي هاد. لاقي يا اختي لاقي ما عرفت من نسيت اذا bisa lihatkum minnya. Tulis lagi lah. Dari saat Andalia masuk sini teman-teman, dia bikin semua sahabat kita enggak fokus. Dimaafkan, enggak masalah ya. Saya orang ikhlas biasanya. Biasanya aku orang ikhlas sama semua. Coba lagi ukhti. Tanya lagi ukhti Mama Patricia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bukan hanya tentang penataan akhlak, tapi juga sistem kehidupan gitu Ustaz. Ya ukhti harus kamu tahu. Kena lagi Andalia. Oke. Teman-teman fokus sama saya, barakallahu fikum. Andalia ya ukhti fokus sama saya, jazakumullah khair. Setelah kita selesai insyaallah tausiahnya dan jawaban pertanyaan sahabat kita, kamu insyaallah bisa berisik di sini lagi enggak masalah. Maaf ya. Teman-teman, sistem kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan orang muslim, semua orang muslim, sistem bebas. Yani bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Cuma Allah Subhanahu wa taala bikin batasan. Bagaimana batasannya teman-teman? Batasannya seperti ini. Ada yang halal, ada yang haram. Ini berbatasan. Halalnya jelas banget, haramnya jelas banget.
Mau jalan yang pertama atau jalan yang kedua? Orang biasanya teman-teman, apa yang dia belajar saat dia anak kecil, biasanya itu tetap sama dirinya sampai dia mati. Tapi boleh dia berubah? Boleh dia berubah. Boleh dia berubah? Boleh. Jika dia ada niat, jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan hidayah kepada dia, begitu teman-teman. Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim, "Inna Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Bukan urusan kamu ya Muhammad memberikan hidayah kepada siapa-siapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Ini terjemahannya ayat ini. Jadi, kenapa aku bicara seperti ini ya ukhti? Karena ada selanjutnya. Sistem hidup mulai dari kebebasan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan hukum Islam. Ada yang halal, ada yang haram. Oke? Halalnya jelas banget, haramnya jelas banget juga. Kakak Syahir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah insyaallah. Yang ikut jalan halal, alhamdulillah. Yang ikut jalan haram tidak baik. Tapi yang ikut jalan halal dan dia melakukan kebaikan, oke? Allah lihat niatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lihat niatnya. Jika niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab, Allah memudahkan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala sesuatu untuk dia. Kenapa? Karena hanya niat. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak lihat kecuali apa? Illa man ata Allah biqalbin salim. Illa man ata Allah biqalbin salim. Allah tidak lihat apapun dari amalan kita kecuali yang pertama melihat apa teman? Yang utama melihat apa? Niat. Tergantung niat Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hari kiamat. Wallahi misalnya memberikan atau Allah memudahkan kita masuk surga atau neraka. A'udzubillah dari neraka. Semoga insyaallah kita semua ahli surga. Oke. Orang muslim jika dia wallahi melakukan ibadah yang utama. Ibadah yang utama itu apa teman-teman? Itu akhlak sebelum solat. Ada yang bilang, Ustaz, solat yang pertama, pertanyaan yang pertama di hari kiamat itu tentang solat. Betul. Cuman, yang wallahu a'lam. Cuman teman-teman, aku mau tanya. Orang bersolat, tapi dia wallahi ambil hak orang yatim. Dia masuk di mana teman-teman? Masuk surga? Masuk neraka. Artinya akhlak yang utama atau ibadah yang utama teman-teman itu apa? Akhlak. Tapi orang muslim dia wallahi tidak baik. Misalnya tidak baik bagaimana waktu saya? Dia minum alkohol. Misalnya saya bilang. Solatnya teman-teman apa? Yang dia cuma menjaga solat. Tapi bukan di waktunya. Tapi dia tidak ambil hak orang lain. Dia bukan pelit misalnya untuk sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya memberikan sedekah. Dia teman-teman wallahi membantu, yani akhlaknya baik, cuman wallahi ibadahnya belum bagus teman-teman. Di mata Allah Subhanahu wa taala dia lebih baik daripada orang yang menjaga salat, menjaga akhlak, menjaga zakat, menjaga setiap hari dia rajin puasa. Tapi akhlaknya buruk. Kenapa akhlaknya buruk? Karena dia misalnya ambil hak anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwa orang muslim atau 7 dosa besar terbesar itu apa teman-teman? Mulai dengan syirik. Yang nomor 6 ambil hak anak yatim.
dosa terbesar. Padahal zina dan minum alkohol bukan dosa yang terbesar, tapi ambil hak anak yatim dosa yang besar, yang terbesar. Faham? Kita tidak bisa menentukan surga neraka seorang hamba. Aku tidak bilang ya ukhti, wallahi aku sendiri yang bilang orang itu mestinya masuk surga atau neraka. Aku bilang dengan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an Al-Karim, illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala lihat niatnya orang itu. Niatnya datang dari mana? Dari akhlak. Niat itu teman-teman dari akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlaknya buruk, niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana? Semua teman-teman dihubungi. Niatnya buruk, akhlaknya buruk. Niatnya baik, pasti akhlaknya baik. Pasti. Faham ya ukhti? Oke? Dan kita tidak bilang wallahi kita orang itu masuk surga atau jahannam. Tidak. Cuma Rasulullah SAW diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala mengajar Rasulullah, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad, kamu memberikan hidayah kepada mereka. Siapa? Manusia. Tapi walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada dia hidayah. Orang yang baik salatnya, maka yang lain akan ikut baik. Tidak. Mereka mengajar kita seperti ini, tapi itu salah. Tidak selalu ya Ibu Hubayb, barakallahu fikum. Aku teman-teman, dari apa yang saya pernah melihat dengan mata saya teman-teman, aku mulai berfikir, mulai baca Quran lagi. Bukan hanya wallahi pergi, maafin saya ya Ibu Hubayb, barakallahu fikum. Cuman aku tahu banyak orang menjaga salat. Banyak orang menjaga atau dia rajin puasa. Wallahi teman-teman, tidak kasih anaknya haknya dengan warisan. Tidak kasih. Banyak cerita teman-teman. Anaknya datang ke saya menangis dia setelah ayahnya meninggal. Aku bilang, "Ya apa, kamu maafkan ayah kamu?" Dia bilang, "Sumpah aku tidak maafkan sama sekali ayahku." Astagfirullah. Kenapa bang? Begitu. Dia sakit sama ayahnya. Kenapa? Karena dia menjaga ayahnya, menjaga ibunya semuanya, tapi ayahnya akhirnya ayahnya tidak memberikan dia apa? Haknya dengan warisan. Dia bilang ke saya melihat ayah saya di mimpi, di dalam ru'ya mimpi, dibakar. Teman-teman, kebanyakan yang kita pernah belajar sebelumnya itu tidak benar. Yang benar yang kita lihat di dunia sekarang. Ya Allah, itu benar Ustaz. Benar. Ada cerita nyata begitu dibagikan di sosmed, astagfirullah. Ada cerita juga kan? Banyak ada. Tidak artinya anak itu teman-teman wallahi masuk neraka. Bukan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat, apa yang membuat anak ini seperti ini? Ayahnya. Kenapa tidak memberikan haknya? Padahal anaknya ini baik sama ayahnya. Faham? Jadi ayahnya teman-teman tidak tinggalkan salat. Tapi ada di sini yang tanya, "Ustaz, pada hari kiamat bagaimana ayahnya ini?" Pada hari kiamat jika anak ini memaafkan ayahnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga. Dua-duanya bisa masuk surga. Cuma teman-teman kita harus paham bahwa tidak semua yang kita pernah belajar itu, karena aku pernah belajar seperti ini juga. Tidak semua teman-teman itu benar yang mereka mengajar kita sebelumnya. Manfaatnya apa? Kalau kita tahu bahwa wallahi orang yang menjaga salat, dia insyaallah bisa menjaga akhlaknya juga. Kita tahu ini pasti, tapi tidak semua begitu. Ada yang menjaga salat, tapi akhlak tidak ada. Padahal akhlak turun sebelum salat menjadi wajib. Akhlak turun sebelum salat menjadi wajib. Oke? Orang yang niatnya baik sama Allah Subhanahu wa taala dan dia ikhlas,
akhlaknya baik, itu yang memberikan dia atau yang membuat dia menjaga solat, yang membuat dia memberikan hak anaknya dengan warisan, atau istrinya, atau suaminya, atau ayahnya. Dia yang membuat dia tidak putusin silaturahmi. Kenapa? Karena akhlak yang baik. Tapi dia menjaga solat, tapi akhlaknya, yani ada orang punya ilmu, tapi mereka mencuri donasi Palestina, atas nama Palestina, sampai mereka tahu sampai perut mereka teman-teman, masya Allah tabarakallah, besar 2 meter di depan. Mereka menjaga solat, mereka rajin solat, tapi mereka penuh dengan donasi Palestina teman-teman. Misalnya aku bilang, pertama akhlak dulu, baru solat. Iya, tapi itu bukan wallahi maksud saya kamu wallahi ambil waktu lama biar aku berbaik akhlak dulu ya, nanti aku sholat. Enggak, sambil kamu berbaik akhlak, kamu sholat juga. Faham? Karena saat kamu wallahi ada fikiran saja kamu mau berbaik akhlak, atau saat saya ada fikiran saya mau berbaik akhlak saya, aku ingin sholat. Mulai dengan akhlak dan sholat. Kenapa? Karena akhlak lalu ibadah. Aku mau kasih contoh. Ada orang Muslim, dia salat, dia semuanya, tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala dia orang Yahudi. Ada yang begitu, ada yang begitu. Padahal ada orang Yahudi atau Nasrani, mungkin di mata Allah Subhanahu Wa Taala ini orang Muslim. Kenapa? Islam ini teman-teman bukan hanya agama saja, agama dan status. Kalian tahu status bagaimana? Status orangnya ini orang Muslim. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Datang kata fokus dengan kata Islam. Datang dari kata apa? Kata yang asal. Kata Salama artinya apa? Dijauhkan dari atau salama itu artinya teman-teman dalam keamanan dan kenyamanan gitu. Ini kata salama. Islam saat Allah Subhanahu Wa Taala membagi nama ini kepada agama kita teman-teman Islam, Allah bermaksud nyimak. Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud teman-teman, orang nyimak, orang mulai nyimak dengan hatinya, dengan akhlaknya. Ada orang Nasrani, lihat di perang Palestina teman-teman, Allah munculkan semua fakta atau kebanyakan fakta. Ada orang Nasrani, dia keluar ke jalan, dia dipukul polisi, ditangkap. Mereka membagi banyak duit mereka. Untuk apa? Untuk Palestina. Padahal mereka Nasrani. Di mata Allah ini agama, agamanya beda, cuman statusnya Islam. Oke. Ada orang Muslim, dia dukung wallahi rakyat kufar, atau dukung wallahi misalnya orang-orang kafir. Dia mencintai orang-orang kafir daripada orang-orang Muslim misalnya. Dia misalnya teman-teman melawan Islam, melawan hukum Islam, tapi dia Muslim, walaupun dia menjaga sholat misalnya. Ada yang begitu banyak. Agamanya Islam, cuman statusnya di mata Allah mungkin Yahudi. Hayakallah ya Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham teman-teman bagaimana saya maksud atau bermaksud? Agama orang itu Muslim, statusnya bagaimana? Beda. Oke? Apa yang membuat wallahi status kita wallahi Islam atau tidak? Akhlak kita. Bukan hanya solat. Kita tadi bilang orang kafir bisa menjadi apa teman-teman? Statusnya Islam. Karena Islam ini bukan hanya agama. Bukan hanya agama teman-teman. Artinya nyimak juga. Orang yang datang, orang yang punya akhlak umat Islam, walaupun tidak beribadah seperti umat Islam, tapi akhlaknya akhlak umat Islam. Ada orang tidak ambil hak anak yatim.
Dia memberikan selalu kebaikan kepada orang lain, tapi dia tidak muslim. Di mata Allah ini statusnya muslim. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang umat Islam harus melakukan. Tidak harus 100% semua amalan, tidak harus juga. Karena orang muslim tidak bisa melakukan semua amalan. Nanti yang gagal faham malah apa? ما في اختبار كلياتكم من kamu. Apa maksudnya tadi ukhti? Nanti yang gagal faham malah gak sholat karena merasa akhlaknya belum baik. Teman-teman, saat aku bilang wallahi kita berbaik akhlak, artinya teman-teman berbaik akhlak termasuk sholat dalamnya. Termasuk sholat. Ada sebelum ini teman-teman yang tanya saya, Ustaz, aku pernah berhari-hari tidak sholat. Ada seorang teman-teman saya pernah meruqyah juga. Katanya, aku pernah lebih dari 1 tahun tidak sholat. Aku bilang kepada dia bilang, aku dengar di buku-buku tauhid, di buku tafsir, nggak tahu di mana lagi, harusnya hitung semua sholat yang sebelumnya dan mulai sholat itu. Bagaimana Ustaz? Aku bilang, terus kamu bagaimana saat kamu baca seperti ini di buku? Katanya itu berat buat saya. Aku bilang, yaudah biarkan, buang buku itu, keluarin nama Allah dan Rasulullah dan buang. Katanya, kenapa Ustaz? Aku bilang, kamu sendiri merasa itu berat. Apakah artinya Allah Subhanahu wa taala akan tutup jalan surga di depan kamu? Katanya mungkin. Aku bilang enggak, karena Allah Subhanahu wa taala punya rahmat. Harus bagaimana Ustaz? Aku hitung semua salat, aku bilang kamu bisa? Katanya enggak bisa. Ya udah, mulai dari sekarang dengan niat baik, ikhlas, jujur sama Allah. Mulai dari sekarang. Jangan hitung yang sebelumnya. Lanjut saja. Kenapa? Karena sebelum Allah lihat ibadah kamu ini, Allah lihat niat kamu. Apakah niat kamu jujur, ikhlas sama Allah, atau wallahi kamu mau sholat misalnya 2-3 hari terus kamu berhenti lagi? Paham? Artinya Allah lihat niat sebelum melihat ibadah kita. Seperti disebutkan di buku tauhid teman-teman, di buku-buku tauhid, katanya mereka orang muslim masuk surga atas amalannya. Yani dia amalkan apa, itu yang membuat dia masuk surga. Yani amalan baru apa katanya teman-teman, baru rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku bilang tidak. Yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amalan. Contohnya yang tidak percaya, contohnya orang muslim yang mereka sebutkan dalam buku tafsir mereka, buku tauhid, bahwa orang muslim, wallahi teman-teman saya bicara demi Allah, bicara ini benar jujur. Wallahi teman-teman mereka katanya apa? Orang muslim masuk surga dengan amalan dia, yang pertama amalannya dia, amalan baik dia, yang kedua dengan rahmat Allah. Padahal kalau saya di sini teman-teman tanya kalian, walaupun kalian tidak tahu tentang masalah ini, tapi tanya kalian langsung, kalian akan jawab kalian apa teman-teman? Dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita belajar dari fitrah. Bukan dari buku-buku tafsir. Itu fikiran mereka tentang Al-Quran, tapi fikiran kita beda. Allah kirim Islam ini teman-teman bukan hanya ke mereka biar kita belajar dari mereka, kita juga supaya kita wallahi berusaha belajar melalui Rasulullah. Yang penting kata mereka teman-teman, orang muslim masuk surga atas amalan. Yang pertama dengan amalan mereka, amalan baik mereka. Yang kedua dengan rahmat Allah. Padahal di sini teman-teman kita bilang, dan kita akan bilang, dan kita tetap bilang bahwa orang muslim masuk surga yang pertama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan amalannya dia. Oke? Waalaikumsalam. Oke, contohnya apa? Di sini enggak ada yang percaya, mungkin. Tapi contohnya apa? Ada teman saya dia enggak salat, katanya enggak harus sedekah sudah cukup. Sedekah sudah cukup. Bukannya ukhti. Salat ini sesuatu itu utama juga. Utama ya ukhti.
Kalau dia, yani orang seperti itu ya ukhti, jangan kamu selalu wallahi maksa mereka dengan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu menjadi sesuatu buruk, putusin silaturahmi. Nasihat sekali dua kali sudah. Kalau dia merasa terganggu, خلاص biarin. Paham? Tapi salat itu penting banget salatnya teman-teman. Ada ustaz seperti itu merasa belum baik, jadi belum bisa salat. Itu masalahnya. Aku pernah membahas di sini. Marah Pak Ustaz. Khalas, kalau dia marah biarin, jangan nasihat dia. Jangan nasihat dia. Allah yang memberikan hidayah nanti. Yang penting, ada teman-teman yang berpikir wallahi kenapa enggak salat? Wallahi aku belum menjadi orang baik. Belum menjadi orang baik. Ya akhi, lihat rahmat Allah bagaimana. Kamu berusaha jadi baik. Salat silakan. Salat kewajiban. Tapi akhlak yang tidak baik bisa merusak amalannya. Bangkrut. Betul kan Ustaz? Betul ya ukhti. Kenapa? Karena akhlak kita bisa wallahi melanjutkan akhlak dengan salat. Kita bisa salat, tapi yang membuat salat kita sempurna atau baik atau diterima Allah Subhanahu wa taala akhlak. Ya, dua-duanya teman-teman enggak bisa pisah. Dua-duanya tidak bisa pisah teman-teman sama sekali. Ustaz, di saat kita niat salat pas di keadaan dalam salat tapi sering terganggu dan anak-anak gimana? Ya ukhti, bisa menjauh sedikit dari anak-anak. Kalau enggak bisa misalnya ya ukhti, lanjut salat. Kamu mencoba berjuang dalam salat. Bagaimana berjuang? Mencoba bikin fikiran kamu fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus dengan salat gitu. Kalau kamu bisa ke kamar lain, silakan ke kamar lain. Bisa wallah di tempat lain, silakan. Paham? Apa yang lebih mudah buat ukhti, melakukan aja dengan niat sama Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lihat niat kamu. Aku bukan orang baik malah bang Ustaz. Tapi menjaga salat ya ukhti, menjaga akhlak juga. Aku bilang teman-teman, akhlak tidak artinya teman-teman wallahi saya harus setiap hari memberikan sedekah biar aku menjadi akhlaknya baik. Atau saya harus setiap hari teman-teman melakukan banyak amalan salih, padahal mungkin aku tidak bisa. Banyak amalan salih. Barakallahu fikum, kemudian dikala senja, terima kasih ya ukhti, barakallahu fikum ya Rabb. Jadi harusnya saya bagaimana teman-teman? Harusnya kita semampunya saja. Dan ada 7 dosa besar. 7 dosa besar. Selama kamu menjauh dari 7 dosa besar ini teman-teman, kita masih dalam tempat keamanan atau dalam tempat aman. Selama kita menjauh dari 7 dosa besar, saya pernah sebutkan, mulai dengan syirik, selesai dengan yang keenam, ambil hak anak yatim atau harta anak yatim. Yang ketujuh, kabur dari barang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan atau yang Allah Subhanahu wa taala memerintah umat Islam masuk dalamnya gitu. Itu beda, yani itu teman-teman cerita lain. Tapi 7 dosa besar teman-teman ini selama kita menjauh, artinya masih ada kesempatan bagus untuk orang muslim melakukan ibadah baik. Padahal subhanallah, zina tidak termasuk dalam 7 dosa besar. Minum alkohol tidak artinya teman-teman saya halalkan ini, a'udzubillah, tidak. Cuma saya bilang, kamu merasa wallahi kamu misalnya minum alkohol, kamu belum baik, jaga salat dan kamu berusaha wallahi berhenti. Kenapa? Karena alkohol itu tidak bagus, tidak boleh, haram. Jadi berhenti. Faham? Tidak artinya wallahi, yang aku pernah sebelumnya saya teman-teman pernah meruqyah orang, dia suka minum alkohol teman-teman. Aku tanya dia, kenapa kamu tidak salat? Dia bilang, aku minum alkohol, aku tak bisa salat ya Ustaz. Aku bilang, kamu tinggalkan alkohol dan berbaik akhlak. Dia bilang, wallahi semua salat aku, semua zakat, semua hari, setiap hari dalam bulan Ramadan saya puasa, semua baik-baik. Terus kata dia, cuma salat aku nggak bisa karena aku merasa aku insecure. Aku bilang, ya akhi,
tetap berusaha untuk tinggalkan alkohol. Tapi di waktu yang sama, kamu menjaga salat, dan kamu berjuang untuk apa? Tinggalkan alkohol. Zalim ke orang lain masuk 7 dosa besar. Zalim sama sendiri enggak termasuk. Bukan masalah 7 dosa besar ya waktu, yani zalim diri sendiri ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita zalimin diri sendiri. Kenapa? Orang muslim yang harus wallahi misalnya yang menjaga keluarganya, menjaga wallahi semua orang yang di sekitarnya, tapi dia tidak menjaga kesehatannya misalnya. Ini dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bilang ke dia, oke, kamu menjaga keluarga, menjaga orang tua, menjaga orang-orang lain yang sahabat, teman-teman, menjaga menjaga silaturahmi, menjaga salat, tapi tidak menjaga diri sendiri. Padahal saya yang memberikan kamu jiwa. Dalam jiwa ini amanah juga dalam tubuhnya atau badannya. Jiwa ini amanah. Setiap organ di dalam badan itu amanah. Jika kita bisa wallahi menjaga, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa teman-teman, karena kita dalam tempat tidak aman seperti apa yang terjadi di Palestina misalnya teman-teman, maka terpaksa. Itu beda di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting teman-teman, tadi kita membahas bahwa sebentar ya teman-teman. Oke. Sebentar ya. Oke. Udah minum alhamdulillah. Tadi kita bilang teman-teman, akhlak sebelum ibadah. Akhlak sebelum ibadah teman-teman. Manfaatnya apa kalau orang muslim wallahi menjaga salat tapi tidak menjaga akhlak yang utama. Yani misalnya teman-teman, ambil hak anak yatim misalnya. Kenapa? Atau membunuh orang. Oke, itu berat juga. Kenapa? Karena saya pernah bilang teman-teman, ada cerita zaman Bani Israel. Cerita itu teman-teman tentang seorang suka membunuh. Dan selalu dia apa teman-teman? Yani seorang jahat. Dia membunuh 99 orang. 99 orang dibunuh oleh seorang ini di zaman Bani Israel. Saat dia teman-teman, Allah ingin memberikan dia taubat, hidayah. Dia mencari seorang saleh, imam yang saleh di zaman itu. Biar apa? Biar wallahi membagi tahu orang ini jalannya bagaimana, jalan hidayah bagaimana. Dia pergi teman-teman mencari orang yang setiap orang dia bertemu sama mereka, dia cerita sama mereka. Dia bilang, saya pernah membunuh 99 orang. Ada taubat untuk saya? Ada taubat untuk saya? Setiap orang ketemu dia bilang, wallahi kayaknya kamu gak ada taubat. Pergi ke imam itu, mereka sebutkan nama seorang imam lain. Supaya apa? Supaya wallahi dia pergi ke dia, supaya orang ini pergi ke imam itu dan tanya, apakah ada taubat enggak? Kalau ada taubat, ya udah, membagilah saya caranya. Dia pergi ke imam yang kedua. Imam yang kedua katanya, kamu membunuh 99. Itu berat, kayaknya enggak ada taubat. Zaman Bani Israel teman-teman, karena mereka tidak, yang kebanyakan mereka tidak ikut para anbiya, makanya mereka kurang faham juga. Ya, imam yang kedua katanya tidak ada taubat. Dia bilang ke imam yang ketiga, imam yang keempat, semua bilang apa? Tidak ada taubat. Yang terakhir, imam yang terakhir kata kepada dia,
kepada seorang ini teman-teman yang ingin wallahi bertaubat. Seorang imam itu dia bilang apa? Seorang imam itu katanya mungkin ada yang bisa membantu kamu. Bagaimana? Katanya pergi ke kota itu atau ke tempat itu atau ke negeri itu. Disebutkan nama negara lain atau tempat lain teman-teman. Saat zaman itu. Di sana ada seorang imam terkenal di sana dan dia membagi ilmu kepada banyak orang. Oke? Sebelum dia pergi, dia bertemu sama orang yang terakhir. Seorang imam. Katanya saya ada taubat enggak untuk saya? Atau saya bisa bertaubat enggak? Yang terakhir itu bilang kepada dia, kamu membunuh 99, janganlah, kamu masuk jahanam, kamu kafir, kamu gak tahu apa, kamu tidak baik. Orang ini yang mau taubat dia marah. Dia membunuh imam ini. Teman-teman, supaya menjadi berapa orang dia membunuh? 100 orang. Dan dia pergi dia di jalan, dia pergi otaway, dia mau ke mana teman-teman? Ke tempat itu yang jauh dari tempatnya. Atau ke kota yang lain, ke kota lain. Jauh dari kotanya. Untuk apa? Niat dia mau taubat. Saat dia di jalan teman-teman, dia teman-teman dalam padang pasir. Dalam padang pasir teman-teman, dia sudah meninggal. Orangnya ini. Malaikat azab tunggu dia. Malaikat rahmat tunggu dia juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lihat bahwa dia orang jahat, tapi ada niat baik dan dia berusaha dan dia pergi jauh dengan niat ikhlas, dia mau taubat. Cuman sebelum dia taubat, dia meninggal. Malaikat azab teman-teman, mereka ingin ambil dia. Malaikat rahmat ingin ambil juga, angkat dia. Tapi malaikat azab dan malaikat rahmat diizinkan Allah Subhanahu wa taala mereka hitung jarak dari kotanya dia sampai kota tujuannya. Kotanya dia teman-teman, amalan buruk dia dalam kota itu. Kota tujuannya itu amalan baik atau dia mau taubat di sana. Betul enggak? Betul. Jadi mereka bilang, malaikat bilang teman-teman, kita hitung kalau dia dekat dia meninggal di tempat yang dia meninggal dalamnya, di posisi itu, kalau posisi itu teman-teman dekat dengan kota atau lebih dekat dengan kota asal dia, artinya dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia dekat dengan kota asal dia, kota yang jahat yang dia dalamnya membunuh 99, terus seorang imam lagi teman-teman, yani artinya 100. Oke? Dan mereka bilang, malaikat rahmat bilang apa? Bilang jika dia dekat atau posisi dia meninggal dalam posisi itu, dalam padang pasir, kalau posisi itu dekat dengan kota tujuannya, artinya kita yang angkat dia. Kenapa? Karena taubatnya di kota itu tujuannya, tapi dia belum taubat dan dia meninggal. Jika dia atau posisi dia dekat dengan kota tujuan, kita angkat dia. Faham kalian? Bukan taubat ya ukhti, Syairah, barakallahu fikum. Allah sekarang ada teman-teman. Saat malaikat azab dan malaikat rahmat, mereka lihat wallahu a'lam, mereka lihat bahwa posisi dia
posisi jenazahnya dekat dengan kota asal dia. Harusnya malaikat azab yang ambil, yang angkat badannya, khalas angkat dia. Tapi rahmat Allah di mana? Orang, maafkan saya, orang bodoh jika ada orang berpikir bahwa rahmat Allah tidak ada atau kurang. Rahmat Allah ada, Allah lihat niat. Sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertaubat, Allah lihat niatnya. Kalian tahu apa? Saat malaikat azab siap-siap mereka mau angkat orangnya itu karena posisi jenazahnya dekat dengan kota asal dia, Allah izinkan tanah itu dan padang pasir itu perpanjang dari arah yang dekat dengan kota asal dia. Supaya apa? Supaya menjadi teman-teman lebih dekat ke kota tujuannya. Allah yang izinkan dan memerintah tanah itu teman-teman berubah karena seorang saja datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Akhirnya teman-teman Allah Subhanahu wa taala izinkan tanah itu teman-teman berpanjang biar lebih dekat ke kota tujuan. Posisi orang itu atau posisi jenazahnya menjadi lebih dekat dengan kota tujuan, dan akhirnya Allah izinkan malaikat rahmat angkat jenazahnya atau angkat badannya, angkat jiwanya. Orang bodoh yang berfikir rahmat Allah ini berkurang. Orang bodoh yang berfikir bahwa orang muslim masuk surga dengan amalan yang pertama bukan dengan rahmat Allah. Bodoh dia, maafkan saya. Bodoh dia itu yang mengajar kita teman-teman buku-buku tafsir dan ilmu tauhid. Mereka bilang bahwa Nabi Isa diciptakan dari, kalian paham ya, diciptakan dari apa? Dari kata kun, bukan dari tanah. Padahal Allah sebutkan di Al-Quran Karim, Allah ciptakan Nabi Isa dari kata apa? Dari tanah, baru dari kata kun. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Orang muslim masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah yang pertama, yang kedua dengan amalan orang muslim.